keluar, masuk, napas. Tidak boleh diatur napas ini. Karena napas ini yang mengatur Allah. Kita jangan mengatur-ngatur Allah. Nggih? Rasakan aja. Ketika napas masuk dalam hati, ucapkan. Jadi, lengkapnya kalimat. Maksudnya apa? Akulah Allah, akulah yang laisa, yang menghidupkan badanmu ini loh. Maka berserah dirilah kepadaku. Okay. Karena zahir batin engkau yang menguasai aku. Aku itu yang maksudnya Tuhan yang menciptakan kita. Paham gak? Ya. Jadi tenang, belajar itu santai, jangan tegang. Okay. Oke, lanjut. Terus apa saja yang dibaca? Kalau mau simple, Bapak Ibu adik-adik, ya, baca bismillah, baca sholawat, langsung sholatul daim, boleh, silakan. Nah, ini ada lagi ya pertanyaan ini. Apakah sholatul daim ada rokaatnya? Tidak ada. Yang ada rokaatnya itu sholat 5 waktu. Sholat badan jasmani. Ini sholatnya badan ruhani. Memakai rasa. Oke, lanjut. Masya Allah. Ya. Nah ini. Bagaimana penjelasan diam secara hakiki? Simple. Kalau mau diam secara hakiki, diamkan perasaan, diamkan pikiran, diamkan angan-angan, diamkan impian. Punya impian apa, punya pikiran apa, punya angan-angan apa, diamkan semua. Diamkan masalah, diamkan prasangka. Jadi semua diam. Seperti air di dalam gelas ketika diaduk. Di situ ada kopi. Naik semua kopinya. Kotorannya. Tapi kalau sudah diam, tidak diaduk, diendapkan, nah turun kotorannya semua, kopinya. Itulah secara singkat dikatakan diam secara hakiki. Berarti tidak bergerak apapun yang dinamakan akal, pikiran, angan-angan kita. Hanya rasa merasakan. Rasa merasakan. Rasa merasakan. Berarti apa? Sholatul daim. Rasa merasakan keluar masuknya napas. Rasa merasakan keluar masuknya napas. Nah, nyaman. Ya Allah. Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, japri lagi. Kita jawab lagi. Kita jelaskan lagi. Ya. Lanjut lagi pertanyaannya. Wah, alhamdulillah. Peminatnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana cara untuk melatih kesabaran menghadapi orang yang sedang marah? Ya Bu, Bapak ataupun adik-adik yang disayangi Allah Ta'ala. Melatih kesabaran itu dengan kesadaran. Melatih kesabaran dengan kesadaran. Maksudnya apa? Ketika kita sering belajar ilmu di perguruan, kesadaran kita akan terus meningkat. Dan kesadaran itu penting. Kalau kita sudah sadar, kita ini merupakan cahaya
Nggih. Jaga cahaya itu jangan sampai pudar. Nggih. Ketika kita sadar semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ini titipan, berarti telinga pun ini titipan. Sifat pendengaran pun titipan. Berarti kita harus amanah, harus kita jaga. Nggih. Berarti kita kalau sudah sadar, kita tidak akan mau marah. Nggih. Karena kalau kita sampai marah, berarti kita tidak amanah. Berarti memasukkan kotoran yang tidak baik ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati. Nah, itu bukan perintah Allah. Perintah Allah ketika mendengar yang tidak baik, keluarkan. Biar tidak sakit hati, biar tidak dendam. Agar kita bisa tafakur mengambil hikmahnya. Bahwa yang sedang marah itu sedang dikuasai nafsu amarahnya. Berarti yang kita lakukan, yang pertama, diam. Kalau diam tidak mampu, menghindarlah dahulu. Agar situasi menjadi reda. Ya, seperti itu ya. Berlatih. Harus latihan. Kalau tidak latihan, tidak bisa. Ya. Harus berlatih, harus disiplin jadi murid. Jangan santai-santai saja. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita kesadaran sudah naik, kita akan bisa menerima orang. Walaupun ketika marah. Ya, kita doakan yang baik ya. Semoga cepat disadarkan. Semoga cepat diberi ampunan. Ya, seperti itu. Karena seperti sering saya jelaskan, sabar tiada batas. Sabar tiada bertepi. Ya. Karena atas dasar apa? Kita selalu diliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita masuk bentengnya Allah. Kalau sudah masuk ke bentengnya Allah, Allah yang mengurusi semua. Nggak usah kita takut. Makanya harus sabar. Tapi ya harus belajar ilmu sabar. Di mana belajarnya? Di perguruan. Oke, baik. Bisa kita lanjut ya. Oke. Ya, di sini ada lagi. Bagaimana cara membersihkan diri dari dosa? Nggih. Sedangkan manusia tak lepas dari dosa. Nah, ini kurang pas juga kata-katanya. Saya perbaiki ya. Bagaimana cara membersihkan diri dari dosa? Manusia tidak bisa membersihkan dirinya dari dosa. Yang bisa diperbuat manusia ialah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu saya tahan dulu kalimatnya di sini. Bagaimana cara membersihkan diri dari dosa? Ya, berarti jawabannya banyak istighfar ya Bu, Bapak, adik-adik. Ya, karena kita tidak bisa membersihkan diri dari dosa, yang bisa Allah dengan ampunannya. Maka istighfar ya. Minimal sehari itu 100 kali ya. Itu yang saya kerjakan. Kalau Bapak Ibu terserah ya. Seikhlasnya. Terus ini disambung nih. Sedang manusia tak lepas dari dosa. Iya betul. Tak lepas memang dari dosa manusia itu. Semua punya dosa. Ya, saya pun juga mempunyai dosa. Tetapi kita manusia diberi akal. Setelah tahu yang ada yang salah, harusnya kita mau belajar untuk memperbaiki. Ya. Disitulah pentingnya kita mengejar ilmu. Disitulah pentingnya kita belajar. Bagaimana mau lepas dari dosa kalau tidak mau belajar mengantisipasinya? Sudah tahu salah, besok diulangi lagi. Sudah tahu salah, besok dijalankan lagi. Sudah tahu salah, besok
terjang lagi karena tidak mau belajar. Nah, dengan belajar, insya Allah kita akan lepas sedikit demi sedikit daripada dosa karena sudah tahu, oh ini tidak baik, ini tidak boleh dikerjakan. Masa mau diterjang terus? Nggih. Ya itu kan kesalahan manusia sendiri berarti. Tidak mau lepas dari dosanya. Karena tidak mau belajar gitu loh. Nggih. Kemarin-kemarin sholat merasa bisa sholat. Akhirnya sombong, tapi sombongnya sombong halus. Setelah belajar di perguruan, oh ternyata yang sholat bukan kita. Ruh. Nggih. Sifat kebesaran Allah. Badan jasmani yang disolatkan. Nah, akhirnya timbul apa? Timbul menyesal. Akhirnya istighfar. Nah, setelah tahu kan tidak diulang lagi. Nah, terlepas kita dari satu dosa, umpamanya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengurangi agar kita tidak banyak dosa. Itu loh. Jadi jawabannya seperti ini. Bukan manusia tak lepas dari dosa, ya. Sedang manusia tak lepas. Bisa manusia lepas ini sedikit demi sedikit. Nah, harus belajar. Harus memperbaiki diri. Bagaimana kita mau selamat kalau tidak mau belajar? Masa mau bergelimang dosa terus? Di perguruan kita ini digembleng untuk paham, ya, jalan selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Makanya ditunjukkan, oh ini jalannya salah, oh ini tidak boleh, ini jangan diterjang. Ya. Terkadang murid tuh ya luar biasa. Ya. Sudah dibilangin, ini tidak baik, dijalankan masih. Ini tidak boleh diterjang, malah dilompati. Masya Allah, ya. Tapi ya tidak apa-apa, namanya juga belajar, harus terus semangat berbenah diri, semangat introspeksi diri, semangat dalam memperbaiki diri, semangat di dalam belajar. Ya. Harus terus semangat, tidak boleh berkecil hati. Karena ampunan Allah melebihi lautan samudera. Ya. Maka terus cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Bagaimana memesrakan badan kasar dan badan halus? Jawabannya simpel, dengan sholatul daim. Rasa merasakan. Nggih, yang mempunyai rasa, nggih, badan halus, yang merasakan badan kasar. Setelah mendapatkan rasa, itu namanya mesra. Paham ya? Dapat rasa itu namanya mesra. Memesrakan diri antara badan kasar dan badan halus. Setelah mesra, maka badan kita akan bercahaya. Kalau orang Jawa mengatakan mawa cahyo. Badan jasmani bercahaya, badan rohani bercahaya. Ya, oke, simple. Selanjutnya, oh ya, sekarang masalah syafaat anak kepada orang tua. Ya, dulu di pelajaran mengatakan bahwa suami tidak bisa mensyafaati istri. Ya, istri tidak bisa mensyafaati suami. Lah iya, selamat tuh masing-masing. Yang berbuat di diri masing-masing kok. Ya. Paham nggih? Seperti itu. Kalau tidak mempunyai, di sini dikatakan bahwa anak bisa
memberi syafaat kepada orang tua, maksudnya seperti itu. Jadi kalau tidak mempunyai anak yang soleh, bagaimana nasib orang tuanya? Ya orang tuanya harus cari jalan selamat toh. Masih bisa belajar, nggih. Nah ini makanya pentingnya belajar agama secara paripurna, secara sempurna. Jangan hanya belajar berhenti di syariatnya saja. Maka sudah saya katakan, syariat itu gerak jasmani, torekoh itu membenahi hati, hakikat itu melihat kenyataan diri. Setelah melihat semuanya, jadi kita bisa mencari ridhonya ilahi. Semoga Allah memakrifatkan kepada kita. Nah itu loh maksudnya. Jadi jangan satu aspek aja dipelajari. Maka di sini pentingnya orang tua itu berperan serta mendidik anak dari kecil. Orang tua sebagai contoh figur kepada anak-anaknya. Maka jangan sembrono jadi orang tua gitu loh. Okay? Orang tua itu tanggungannya berat. Harus mencontoh, memberi contoh suri tauladan kepada anak yang baik. Dan orang tua pun wajib menimba kesempurnaan ilmu agama. Okay? Orang tua jangan bergantung kepada anak. Masalah keselamatan harus berjuang. Selama Allah masih memberi nafas, kita harus terus rajin belajar di situ. Maksudnya seperti itu, nggih. Nanti kalau kurang jelas bisa kita ulas lagi di pelajaran yang berikutnya. Jadi jangan takut nasib orang tua ya. Kita harus berjuang toh. Ya? Makanya belajar penting itu. Makanya dikatakan belajar itu fardu ain, wajib, karena untuk keselamatan kita itu loh. Ya. Lalu di sini semua perbuatan nanti akan menerima pembalasan. Oh ya, itu hubungannya dengan karma atau sebab akibat. Ya, saya katakan ya, hukum karma dan sebab akibat itu sebetulnya sama, beda nama saja. Kalau hukum karma itu adanya bahasanya di agama Hindu Buddha. Ya, kalau sebab akibat ini di perguruan kita. Siapa menanam padi, maka akan dia mendapatkan padi yang dipanennya. Dan seperti itu. Yang menanam baik akan mendapatkan kebaikan. Ya. Terus seumpama leluhur pernah berbuat yang tidak benar atau dosa, anak cucu yang menerima hukuman harus menerima dengan ikhlas betul. Kenapa? Karena leluhur kita atau nenek moyang kita yang pernah berbuat dosa, terkadang mereka tidak bisa menebus kesalahan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka dibersihkan oleh Allah, dihisap dosa-dosanya oleh Allah, mereka tidak ikhlas. Maka kita yang jadi anak cucu ini mau tidak mau ya meneruskan. Yaitulah di situ Allah memberikan pelajaran, hati-hatilah di dalam beramal di kehidupan dunia ini. Jangan menanam yang tidak baik. Ya. Jangan berpikir diri sendiri, pikir anak cucu kalau mau berbuat tidak baik ini, ya. Jangan memikirkan diri sendiri. Ini ada tanda kutipnya.
kalau dipikir kok kurang adil. Ya karena pikiran kita pikiran makhluk. Allah itu yang paling adil. Kenapa kok anak cucu sampai ikut merasakan? Karena nenek moyangnya tidak ikhlas dibalas oleh Allah. Kuncinya di situ. Tapi kan anak cucu tidak melakukan dosa itu. Iya, betul. Tapi ini sebagai tanggung jawab keturunan. Ya inilah yang tadi saya katakan mengandung pelajaran yang sangat berharga, bahwa selalu berhati-hatilah menjalani amal budi pekerti di dunia. Ingatlah anak cucu kalau mau berbuat yang tidak baik. Itu pelajaran dari Allah. Nggih? Dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Baik. Kita lanjutkan. Oh, ini ada satu ini. Bagaimana adab kita sebagai murid ketika berdoa mengharap anak agar menjadi anak yang benar-benar soleh dan mengerti agar bisa mendoakan orang tuanya. Silahkan kalau mau berdoa minta anak soleh, silahkan. Itu syariatnya, ikhtiarnya. Tetapi di pelajaran perguruan sudah dikatakan sebetulnya di awal-awal, ketika kita menjalankan hubungan suami istri, kita harus menjalankannya atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar nafsu. Kalau atas dasar nafsu, timbullah nanti keturunan yang tidak baik. Sebetulnya sering sudah saya jelaskan di pelajaran, jadi mohon disimak dengan baik. Makanya ketika menikah, apa yang menjadi dasar daripada tujuan menikah itu? Atas dasar apa? Harusnya yang benar atas dasar ibadah. Tapi zaman sekarang kan dasarnya bermacam-macam. Atas dasar karena kecantikan, atas dasar karena ketampanan, atas dasar karena kemapanan, atas dasar karena jabatan, atas dasar macam-macam, bukan karena murni ibadah. Itu yang banyak orang sekarang tidak hati-hati. Baik, nanti kita jelaskan lebih detail lagi di pelajaran. Terus ini ada masalah foto lagi. Ketika melihat foto guru, mata guru bergerak. Oh, maksudnya ketika beliau ini memandang foto saya, fokus ke mata saya bergerak. Oh, gitu. Apakah itu benar atau halusinasi ya, guru? Itu benar. Apa yang karena yang dilihat itu sebetulnya ya diri sampean sendiri. Saya ini hanya cerminan saja. Saya ini jernih. Paham ya? Foto saya itu jernih sebetulnya. Kalau yang sudah paham. Baik. Ada yang selanjutnya kah? Oh, ini pertanyaan pamungkas nih. Apakah murid yang sudah lama bisa melihat sholatul daim murid yang lainnya sudah bisa melihat benar atau salahnya? Oh, maksudnya ini ada murid yang agak lama. Apakah murid-murid ini bisa melihat daimnya murid-murid yang baru benar atau salah daimnya? Tidak bisa dilihat. Tidak boleh menilai murid lainnya seperti itu.
Ya. Sesama murid harus saling menghargai, jangan menilai. Kalau menilai nanti menyakiti hati sesama murid. Oke, sesama murid harus menjaga perasaan. Karena murid ini adalah saudara. Ya, maka hati-hati dalam berbicara. Sedikit salah berbicara bisa menyakiti hati tanpa kita sadari. Ya, seperti itu, nggih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jabarkan untuk sementara. Nanti bisa dilanjut kembali apabila ada salah kata, salah ucap dalam kami menjabarkan, menyampaikan. Kami minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Terima kasih. Kami cukupi sekian sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat, semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah memberi kefahaman ilmu kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.